Bagian berikutnya adalah PPh pasal 23 atas hadiah. Ya, ini adalah bagian terakhir dari kata yang pertama. Jadi bunga royalti hadiah. Ini adalah hadiah. Jadi kata pertama selesai. Jadi ini adalah untuk objek terakhir dengan tarif 15%. Ya, setelah ini tarifnya tidak menggunakan 15%. Oke, nah hadiah, apa itu hadiah? Nah ini kalau dari KBBI bilang yang pertama adalah pemberian atau kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan. Yang kedua adalah ganjaran karena memenangkan suatu perlombaan. Yang ketiga tanda kenang-kenangan, misalnya tentang perpisahan atau juga bisa jadi diartikan cindera mata. Nah dalam konteks pajak, hadiah akan dibedakan menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah hadiah undian, kelompok kedua adalah hadiah atau penghargaan perlombaan, yang ketiga adalah hadiah sehubungan dengan kegiatan, dan yang keempat adalah penghargaan. Nah, hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Untuk hadiah undian ini sifatnya sifat pemotongannya adalah final, masuk dalam kelompok PPh 4 ayat 2. Karena ini final, maka ini jelas tidak dipotong PPh pasal 23. Kenapa begitu? Nah, karena 23 itu masih semifinal. Pasti kalah dong sama yang udah masuk final. Gitu ya. Nah, jadi untuk yang ini tidak akan menjadi objek pemotongan PPh pasal 23. Gampangnya yang kayak apa sih Bu yang undian itu? Nah, undian itu semuanya melakukan effort yang sama, tapi hanya keberuntungan yang membedakan. Biasanya hadiah undian itu yang diaduk-aduk ya dalam satu, entah dari kardus, entah dari akuarium gitu ya, atau diundi melalui program komputer. Stop. Nah, itu undian. Jadi semua pesertanya melakukan effort yang sama atau bahkan doing nothing selain jadi peserta gitu ya. Kemudian yang menentukan dapat hadiah atau tidak hanyalah keberuntungan. Nah, itu dimasuk dalam hadiah undian. Karena sifatnya yang effortless, nggak begitu banyak usaha itu, maka nanti tarifnya agak sedikit lebih besar ya, 25%. Untuk hadiah undian tuh nanti ketika kita membicarakan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian kelompok yang kedua adalah hadiah atau penghargaan perlombaan. Ini adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Nah, kamu ikut sesuatu dulu, lomba, kejuaraan ya, Anda harus menyiapkan diri, Anda harus punya usaha, Anda berkompetisi dengan orang lain, atau Anda berkompetisi dengan tim lain, atau Anda berkompetisi dengan perusahaan lain untuk menjadi yang terbaik. Jadi Anda punya effort gitu ya untuk memenangkan ini. Kemudian ketika Anda menang gitu ya, menang lomba itu, Anda dapat hadiah atau penghargaan. Nah, untuk yang ini akan menjadi objek PPh pasal 23 kalau gitu ya, ada kalaunya. Nah, kalau apa? Nah, nanti kita lihat ya. Tapi untuk kelompok yang ini dia menjadi objek PPh pasal 23. Oke, nah kemudian untuk yang ketiga adalah hadiah sehubungan dengan kegiatan. Ya, hadiah sehubungan dengan kegiatan adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Misalnya jadi panitia. Panitia itu kan bukan lomba ya. Aku jadi panitia atau aku jadi peserta rapat. Nggak ada lomba peserta rapat terbaik, ya kan? Tapi ada kegiatan rapat, semua orang datang menjadi peserta gitu ya. Ada kegiatan itu tidak akan ditunjuk peserta terbaik gitu ya. Semua dapat hadiah karena dia bukan dapat hadiah ya, semua dapat uang rapat misalnya karena dia ikut rapat. Jadi syaratnya dia ikut aja rapatnya gitu ya, nanti dia akan dapat hadiah sehubungan dengan kegiatan itu. Nah, jadi bedanya sama yang di sebelah, sama yang biru, mereka nggak harus berkompetisi ya, tapi mereka datang atau mengikuti kegiatan. Semuanya memperoleh hadiah. Ya, nah kemudian yang terakhir adalah penghargaan. Penghargaan ini adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Nah, ini mereka posisinya sama gitu ya, tapi biasanya ada event tertentu, misalnya pegawai berprestasi gitu ya, pegawai berprestasi. Nah, itu dilihat dari performa 1 tahun gitu ya, seperti apa. Jadi kalau misalnya program itu tiba-tiba muncul gitu ya, kemudian muncul penghargaan seperti misalnya di supermarket atau mall yang zaman dulu, kalau kita ke mall ada pegawai terbaik gitu ya, kasir terbaik yang kayak gitu. Itu kan mereka menjalankan tugasnya saja gitu ya seperti biasa, tapi kemudian karena ada satu ukuran tertentu yang menunjukkan kinerjanya lebih baik dibanding yang lain, maka mereka dapat penghargaan. Nah, ini juga menjadi objek PPh pasal 23, memungkinkan menjadi objek PPh pasal 23.
Jadi yang tidak hanya yang kelompok 1 karena dia dikenai PPh final, sedangkan 2, 3, 4 ini nanti akan bisa menjadi objek PPh pasal 2, 3. Asal, nah, asal tidak diterima oleh orang pribadi. Jadi ketika ada hadiah penghargaan perlombaan, ada hadiah sehubungan dengan kegiatan, kemudian ada penghargaan yang diterima oleh orang pribadi, itu merupakan imbalan atas kegiatan yang dia lakukan, gitu ya. Nah, maka dia akan menjadi objek PPh pasal 2, 1. Sedangkan apabila 1, 2, 3 ini diberikan pada badan, secara umum dia menjadi objek PPh pasal 2, 3. Ya, jadi penerimanya adalah badan, hadiah diberikan kepada badan, itu akan menjadi objek PPh pasal 2, 3, badan dalam negeri tentu saja. Tapi hati-hati karena ada perkecualian ya, seperti yang sudah kita pelajari di bunga dan royalti. Ketika hadiah diterima oleh bank, maka itu bukan merupakan objek PPh pasal 2, 3. Sementara kalau hadiah itu diterima oleh badan lain, maka dia menjadi objek PPh pasal 2, 3. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi, hadiah yang menjadi objek PPh pasal 23 adalah hadiah atau penghargaan perlombaan. Anda berkompetisi untuk memenangkan sesuatu, hadiah sehubungan dengan kegiatan, Anda tidak berkompetisi tapi Anda hadir dalam satu kegiatan, kemudian penghargaan itu karena Anda lebih dari yang lain gitu ya, Anda mendapatkan penghargaan karena Anda lebih dari yang lain. Nah, itu merupakan objek PPh pasal 23 apabila diterima oleh WP Badan Dalam Negeri. Ya, kalau diterima oleh OP dalam negeri, dia merupakan objek PPh 21. Jadi untuk hadiah Anda lihat ya, apakah pemotongnya adalah WP dalam negeri selain orang pribadi, karena orang pribadi tidak bisa menjadi pemotong PPh pasal 23 untuk hadiah. Kemudian Anda lihat hadiahnya ini nanti diterima oleh WPOPDN atau WP Badan DN. Kalau WPOPDN itu larinya ke PPh pasal 21, kalau WP Badan kemungkinan dia PPh pasal 23 asal badannya bukan bank. Ya, jadi untuk hadiah tidak bisa dipotong PPh pasal 23 atau tidak akan dipotong PPh pasal 23 kalau diterima orang pribadi. Jadi Anda hanya perlu memastikan untuk hadiah penerimanya adalah WP Badan dan yang memberikan hadiah bukan WPOP. Oke, jadi harus diberikan oleh badan dan diterima oleh badan. Nah, kita lihat contohnya. PT Bersih-Bersih memberikan hadiah langsung untuk setiap penjualan produknya. Hadiah tersebut berupa alat pembersih dengan harga pasar sebesar 250.000. Pada bulan Juli terjual produk sebanyak 100 buah. Hitunglah PPh pasal 23 yang terutang atas transaksi tersebut. Nah, ini dia menjual sesuatu, pembelinya dapat hadiah langsung. Ya, jadi tiap ada yang beli langsung dapat hadiah. Nah, untuk model yang seperti ini bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 maupun 21. Ya, karena sama semua itu sama kayak kita beli sabun dapat piring. Ya, kita beli sabun dapat piring, semuanya sama, siapapun yang beli dapat piring. Ya, kita beli karena kita perlu, jadi dapat piring. Apakah itu bukan termasuk kegiatan? Enggak. Bukan seperti itu ya, definisi kegiatannya bukan seperti itu. Jadi ini bukan hadiah dari kegiatan, juga bukan dari perlombaan, juga bukan penghargaan. Oke, nah maka ini bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 sebenarnya kalau kita lihat dari contoh. Kita lihat ya, ada dua, PT Bersih-Bersih dan pembeli. Pembelinya orang pribadi. Ya, karena nggak disebutkan di sana kita asumsikan orang pribadi. PT Bersih-Bersih adalah pemotong. Kita lihat objeknya apa, hadiah. Oh, hadiah langsung, tapi ya bukan termasuk dalam hadiah atas hadiah atau penghargaan perlombaan, bukan. Hadiah dari kegiatan, bukan juga. Penghargaan, oh bukan juga. Jadi dia tidak termasuk dalam definisi objek hadiah yang akan dipotong PPh pasal 23. Di sini silang. Kemudian kita lihat ini hadiah. Maka hadiah itu alarm Anda bunyi ya. Untuk hadiah dan jasa ya, kalau kaitannya dengan pemotongan PPh pasal 23. Kalau hadiah dan jasa maka tidak boleh, penerimanya adalah OP. Kalau penerimanya OP maka tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, kita lihat di sini pembelinya OP, maka syarat yang kedua tidak terpenuhi. Karena dari 3 syarat hanya terpenuhi 1 syarat, tidak ada pemotongan PPh pasal 23. Oke.
Nah, seperti itulah pembahasan kita untuk hadiah.